apakah anak akan menanggung atau membayar hutang zina dari ayahnya yang suka berzina dengan wanita malam? Karena kata orang, anak harus menanggung hutang tersebut sehingga harus membayar dosa-dosa ayahnya. Mohon penjelasannya Buya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa seorang manusia tidak diwariskan kepada yang lainnya. Kecuali dosa sebab. Kita mengajari orang bermaksiat lalu dia bermaksiat. Maka dia bermaksiat kita mendapatkannya. Man dalla ala khairin, begitu sebaliknya man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, memulai kejelekan, menunjukkan kejelekan lalu kejelekan dilakukan dosa. Cuman kalau dosa nggak ada hubungan. Bapaknya berzina, ibunya berzina, anaknya bisa menjadi wanita solehah, menjadi kekasih Allah. Jangan dihubung-hubungkan. Jangan dihubung-hubungkan. Berita sampai 7 keturunan. Anak zina tidak bisa diterima amalannya sampai 7 keturunan kadang-kadang. Semua orang dilahirkan dalam keadaan suci. Biarpun anaknya pezina bisa menjadi waliullah. Ini yang dosa bapaknya kok. Bapaknya pezina, ibunya pezina. Anaknya bisa menjadi orang hebat. Bapaknya suka menzinai perempuan. Na'udzubillah. Nah, semoga Allah mengampuni kalau ada. Bukan berarti anaknya menanggung dosa. Tidak ada menanggung dosa. Tidak ada urusan. Anak bisa menjadi kekasih Allah. Oh, itu seperti hutang nanti harus dibayar. Kalau bapaknya pernah coal-coel perempuan, nanti anaknya juga dicoelin orang. Itu adalah riwayat, tidak dibenarkan riwayat semacam itu, biarpun dinukil sebagian ulama untuk mengantisipasi, tapi selagi tidak benar, nggak perlu membawa riwayat semacam itu. Bapaknya coel laki-laki, perempuan, nanti anaknya juga coel orang. Bapak menzinai, anak dizinai, nggak ada. Ini bahaya sekali, nanti merasa bapaknya pezina, wah pasti saya dizinain orang juga, karena bapak saya pezina. Enggak, wahai anak yang soleha, ayahmu pezina, engkau menjadi wanita kekasih Allah bisa. Enggak ada hubungannya, enggak akan dibawa-bawa. Jadi yang dosa bapaknya doain semoga Allah mengampuni, tobat, selesai. Jangan sampai merasa bapaknya pezina, nanti dia merasa terpuruk, aduh saya nanggung dosa bapak saya, enggak ada. Atau yang sering kita dengarkan, utang, zina utang. Kalau seorang laki-laki pernah berzinai perempuan, anak zina ini. Nggak ada itu semuanya. Oh, anaknya bisa saja menjadi kekasih Allah. Mengerti bapaknya salah, lalu dia menangis, memohon ampun kepada Allah, dan seterusnya. Jadi nggak ada, tolong nggak usah. Anak berzina bisa menjadi kekasih Allah. Yang zina bapaknya nggak ada hubungannya. Bahkan istilahnya anak zina, itu yang salah ibunya. Dan nggak usah disebut-sebut anak zina. Anak, gitu saja, nggak pakai anak zina. Anak hasil zina bisa menjadi kekasih Allah. Cuma tidak tahu dari mana berita anak zina tidak diterima, sholatnya tidak diterima imannya, masuk neraka sampai 7 keturunan. Dari mana itu semuanya? Dan subhanallah innalillah, suatu ketika kita mendengar ustadz membawa riwayat palsu ini. Ya ustadz, ini bahaya sekali. Akhirnya dia putus asa. Akhirnya menjadi orang yang nggak mau beriman. Pun akhirnya saya tidak masuk surga. Karena dia salah berguru, salah belajar. Hati-hati kalau belajar. Jadi bapaknya bezina, ibunya bezina, anaknya bisa menjadi kekasih Allah. Dosa bapak, dosa ibu tidak dibawa tidak masuk ke anak. Nggak ada urusan dengan anak. Kecuali sang anak jerumuskan bapaknya. Anaknya menjerumuskan bapaknya, dikirim perempuan. Ya iya, dosa sang anak. Tapi kalau anak tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba mendengar berita bapaknya bezina, tinggal mohon ampun, nasihati ayahnya, dan dia menjaga diri, nggak akan sambung dosa ayah kepada sang anak. Ini pemahaman-pemahaman ini penting. Kami mendengar anak zina tidak diterima imannya. Masuk neraka sampai 7 keturunan. Itu palsu. Dosa, kalau orang tua melakukan zina, anaknya juga dizinai. Palsu, nggak ada. Nggak ada itu semuanya. Cuman tersebar, ini berita-berita semacam ini. Makanya tolong kalau belajar, para asatid juga, tolong waspada hadis ini. Jangan mematahkan dengan berita-berita yang tidak benar, mematahkan orang-orang gara-gara bapaknya berzina, sudah patah semangat. Kan apalagi meyakini benar bahasanya. Bapak gue pasti aku zina seorang. Kayaknya udah ngerti di saat mau dizini sama orang. Oh ini kayaknya waktunya saya memetik buah kejelekan ayah saya. Akhirnya pasrah di saat dizinai sama orang. Karena apa? Memang bapak saya berzina, pantas saya jadi berzina. Termasuk juga keyakinan. Kalau ibunya berzina, anaknya pasti jadi berzina. Oh ini salah. Hati-hati begitu tuh. Ibunya berzina, anak bisa menjadi kekasih Allah. Cuma secara psikologi biasanya, kalau sudah mengerti ibunya berzina, bapaknya berzina, seorang anak sudah tidak hati-hati lagi. Kenapa? Kalau saya melakukan yang sama, ibu saya juga begitu, paling nggak bisa marah. Jadi secara mental dia rusak, sehingga nggak takut lagi.
Karena ibunya nggak akan bisa marahi saya, kan ibu saya juga gitu kok. Nah itu, bukan karena anak berzina menjadi pezina, enggak. Anak berzina bisa menjadi kekasih Allah. Jangan dihubung-hubungkan dosa ayah dengan anak. Ini harus dipahamkan ya di masyarakat. Para asatid jangan nukil berita-berita yang bikin orang bingung, orang putus asa, orang terjerumus dalam neraka. Pengennya sih ngancam, jangan lakukan zina ya kamu. Sebab zina yang kamu lakukan nanti akan dipetik di anakmu. Kayaknya nasihati. Tapi sudah menjadi anak punya bapak zina, putus asa. Oh, bapakku zina, oh saya juga zina. Enggak. Karena memang berita nggak benar semacam ini. Seperti ya. Ya pun ada ya, salah beberapa imam membuat satu syair, tapi bukan hadis Nabi. Bahwasanya kalau kamu melakukan ini nanti anakmu akan lakukan. Tapi itu secara syariat tidak dibenarkan berita-berita semacam itu. Tidak ada hubungannya. Bapak berzina, ibu berzina, anak bisa menjadi waliullah. Maka berjiwalah. Maka Anda, jangan putus asa wahai anak-anak yang punya abah ibu. Tidak baik. Justru hendaknya Anda menjadi soleh atau solehah yang bisa menjadi sebab ayah Anda dan ibu Anda diampuni oleh Allah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.